Oke, selamat ketemu lagi dengan saya Pak Kris. Di sini saya akan menjelaskan mengenai UKK, khususnya untuk materi bagaimana kita membuat root ya di dalam pemrograman PHP ya. Jadi kalian nanti membuat sebuah website dengan database, kemudian di dalam database itu kita bisa melakukan banyak fungsi dari mulai create, read, update, dan delete. Di video yang pertama ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara menghubungkan sebuah database dan menampilkannya. Oke, langsung saja. Di sini kita akan buka dulu sublime kita. Oke, sublime kita buka. Sebelum sublime, saya akan buat folder terlebih dahulu. Saya akan bikin folder di instalasi SAM saya di sini. Saya buka, kemudian saya buka httdocs, kemudian saya bikin folder lagi baru namanya UKK seperti ini ya. Kemudian sudah, tinggal kita buka sublime kita open folder, kemudian kita buka drive C, kemudian SMPP, httdoc, lokasi kita tadi ada di mana, UKK. Oke, select folder, ya sudah muncul. Oke, kalau sudah muncul, sekarang kita pastikan SMPP kita sudah berjalan. Kita buka SMPP-nya. Ya, ini sudah saya jalankan. Ya, seperti ini. MySQL-nya saya tutup dulu ya. Ini saya menggunakan apa aja dulu untuk kita memastikan bahwa layanan web servernya sudah berjalan. Sekarang kita buka di sini, kita cek dulu localhost seperti ini. Oke, sudah muncul. Sekarang kita cek UKK. Ini ada. Kalau sudah tampil seperti ini artinya sudah berhasil. Kita cek PHP-nya sudah terhubung apa belum. Kita buka SMPP-nya sublime-nya lagi. Kita tuliskan kita simpan dulu ya, tidak langsung muncul. Jadi kita kasih nama dulu. Ini kita ganti di SAM, kemudian httdoc, kemudian UKK. Oke, namanya kita bikin index.php. Oke, kita simpan di index PHP di sini. Kita akan mulai untuk membuat. Pertama, kita tulis PHP seperti ini. Ketika saya tulis, saya tab, akan muncul otomatis. Dan di sini kita akan mencoba menampilkan apakah sudah bisa berjalan atau belum. Welcome. Seperti ini. Saya simpan, kemudian saya buka di sini. Ya, sudah jadi ya. Oke, sekarang akan kita mulai. Kita akan bikin database-nya menggunakan layanan web server, di mana Apache di sini sudah kita jalankan. Itu adalah untuk mengaktifkan layanan web server. Jadi ketika layanan web server ini kita jalankan, kita seolah-olah mempunyai sebuah server sendiri khususnya tentang web ya, supaya laptop kita itu bisa membuka alamat website. Di sini alamatnya defaultnya adalah localhost seperti itu ya. Oke, kita akan bikin database. Kalau database kita jalankan MySQL, kita start saja. Kemudian kita akan masuk ke phpMyAdmin di sini. Bisa kalian tulis manual localhost/phpMyAdmin seperti ini ya, atau kalian bisa mengklik di sini ya. Seperti ini. Oke, sudah terbuka. Kita akan bikin database, klik basis data ya. Di sini kita akan membuat sebuah basis data atau database smktth. Misalkan kita akan buat seperti ini.
Kemudian di sini setelah membuat sebuah database, kita perlu membuat sebuah tabel ya. Membuat tabel di sini kita perlu sepakati bersama apa saja yang bisa kita bikin di dalam tabel ini. Mulai dari nomor, kemudian nama. Sorry, ini saya perbesar dulu supaya kalian enak dalam melihatnya. Nomor, nama, nomor, NIS, nama, dan yang terakhir adalah alamat. Saya contohkan 4 field saja ya. Nanti kalian bisa kembangkan sendiri. Yang terpenting di sini kita belajar bagaimana menampilkan dan database-nya bisa dibuka di dalam website kita. Oke, sekarang kita buat tabel karena tadi database-nya namanya SMKTTH. Tabelnya kita bikin namanya adalah siswa seperti ini ya. Kita bikin namanya siswa, kita klik kirim. Kalau dalam bahasa Inggris go kalau tidak salah ya. Oke. Nah, sudah jadi. Sekarang kita tinggal isi nomor. Jenisnya integer, biarkan saja. Yang terpenting di sini auto incrementnya kita aktifkan. Kenapa? Karena di sini nomor ya. Jadi nanti ketika data itu ditambahkan, penomorannya akan bertambah secara otomatis. Yang lainnya kita kosongkan saja, cukup itu saja. Primary key-nya di sini ya, sekaligus. Kemudian NIS di sini kita ganti varchar karena NIS itu kadang ada yang huruf ya. Jadi kombinasi huruf dan angka kita kasih varchar, misalkan cukup 4 saja ya. Nanti saya akan membuat sebuah NIS dengan 4 jumlah karakternya. Ini sudah kosong. Kemudian kita tulis nama kita bikin teks saja. Ini tidak usah diisi. Kalau teks tidak diisi nilainya atau panjangnya tidak menjadi masalah. Kita ganti alamat. Lanjut ke alamat. Di sini kita pakai varchar karena yang biasanya alamat itu ada yang panjang, kemudian ada kombinasi antara huruf dan angka. Di sini kita karena panjang kita bikin panjangnya 255. Bisa dikurangi sesuaikan dengan kebutuhan saja. Setelah sudah kita simpan. Setelah kita simpan, yang kita lakukan adalah mengisi. Nah, ini saya tambahkan isi datanya. Nomor kita tidak usah isi karena nomor itu otomatis. Kita tulis saja NIS-nya misalkan SMKTTH ya, misalkan T gitu aja, T001. Namanya misalkan Grace ya. Grace, alamatnya di Salatiga. Kemudian ya betul. Kemudian yang kedua T002, namanya Mela ya, Melati. Nah, seperti ini. Kemudian alamatnya Ambarawa. Ketika sudah seperti ini ya, kita klik kirim. Ya, di sini sudah ada 2 baris yang ditambahkan. Sekarang kita akan cek. Ya, 2 data ini sudah muncul. Nah, setelah muncul seperti ini, kita akan hubungkan dengan ini ya, web server atau alamat web kalian, yaitu di UKK. Kita akan tampilkan di sini. Kita akan buka sublabnya. Kita akan tampilkan dulu. Oke, untuk menampilkan tadi saya hapus seperti ini. Di sini saya tidak akan mengajari membuat tampilan ya. Tampilan itu nanti kalian bisa kembangkan dengan CSS ya. Jadi bebas, nanti kalian bisa memakai CSS, mau tambahan bootstrap boleh lah, terserah. Tampilan di sini tidak saya tekankan, jadi tampilan adalah kreasi kalian masing-masing. Oke, sekarang kita akan membuat koneksi dulu. Jadi intinya di dalam menghubungkan sebuah database yang diperlukan adalah kita yang pertama harus connect ke database
Kemudian setelah connect ke database, kita buat query ya, buat query untuk memanggil tabel seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah ya kita tampilkan isi tabelnya seperti itu. Oke, kita langsung saja. Kalau ingin mengkonekkan, kita buat sebuah variabel, biasanya itu variabel con ya, yang standar. Bisa koneksi atau apa terserah. Koneksi di sini karena kita ingin menghubungkan sebuah database, makanya kita pakai perintah mysqli kemudian connect ya, seperti ini ya. Oh ya, saya sengaja lagi, di MySQL ini juga ada MySQL Connect, ini juga ada. Tapi kita tidak menggunakan ini ya, karena sekarang sudah teknologi yang baru atau fitur yang baru, itu PHP-nya baru, jadi kita menggunakan yang MySQLi. Bila pilih connect seperti ini, kita titik koma biar tidak lupa. Kemudian untuk mengkonekkan di sini yang perlu kalian pahami adalah yang pertama kita mengisi nama alamatnya ya, alamat domainnya web yang akan kita jalankan. Di sini kebetulan web server kita namanya localhost. Itu adalah bawaan dari kalian menginstal SAMPP. Kemudian setelah alamatnya sudah, kemudian kita tulis username dari SAMPP-nya. Jadi ketika kita menginstal SAMPP itu atau SAM ini ya, biasanya itu ditanya passwordnya, username dan passwordnya. Jika seperti saya misalkan kita install SAM tinggal next sampai selesai ya, berarti tidak ada ya. Itu defaultnya username-nya adalah root, kemudian passwordnya itu kosong seperti ini. Setelah itu saya koma lagi ya, yang terakhir itu adalah nama database-nya. Nama database-nya kita cek di sini adalah smk.tth. Jadi kita tuliskan aja smk.tth seperti ini. Saya simpan, saya tampilkan di sini. Ya, sudah selesai, tidak ada error. Jadi walaupun kosong, ini sebenarnya database-nya sudah terhubung ya. Kita buktikan dengan perintah vardam. Dengan perintah vardam seperti ini, kita tulisnya con ya. Kemudian kita kasih titik koma. Saya simpan, saya tampilkan. Ya. Oh sorry. Line 3. Oke, di sini tanda dolarnya belum ada. Sorry ya. Oke. Ini bukan error, tetapi adalah informasi mengenai informasi mengenai hubungan ya. Jadi database yang sudah dibikin yaitu smk.tth itu dihubungkan ke dalam sebuah variabel con ini ya. Nah, di sini saya tampilkan isinya apa sih? Isinya seperti ini. Kalau pengen lebih jelas saya lihat ya seperti ini. Isinya seperti ini. Jadi database kita ternyata itu namanya jenisnya termasuk database MySQL yang tipenya 5.5 bla bla bla, namanya MariaDB. Seperti itu. Gitu ya. Oke, kalau sudah ini sudah berhasil, kita tutup saja. Sebentar, saya pastikan dulu sudah merekam atau belum nih. Oke, sudah. Oke, lanjut. Ketika sudah melakukan koneksi ke database, langkah selanjutnya adalah yang nomor 2 ini, yaitu kita bikin query. Bikin query, kita buat variabel juga. Bikin variabelnya query aja seperti ini biar hampir sama ya, query seperti ini. Kita pakai perintahnya juga sama, mysqli ya, query ya. Nah, isinya apa sekarang? Isinya adalah karena di atasnya kita sudah bikin variabel,
namanya con, ya berarti kita tinggal panggil aja. Jadi kita akan mengambil query dari database yang sudah kita hubungkan di atas. Kemudian kita tuliskan pemanggilannya, sintak pemanggilannya. Sintak pemanggilannya kalau di MySQL itu perintahnya pakai huruf besar ya. Ini saya caps lock dulu. Select seperti ini. Nah, kalau sudah berwarna merah berarti benar. Select from. Nah, seperti ini. Nah, tabel kita namanya apa? Tabel kita itu namanya siswa. Jadi di sini kita tulis siswa. Siswa huruf kecil semua. Jangan lupa dikasih titik koma. Kemudian kita simpan. Terus kita reload. Kosong. Artinya berhasil. Kalau ingin yakin hasilnya itu sudah berhasil atau tidak, kita cek lagi menggunakan var_dump. Tinggal kita ganti jadi query seperti ini. Kita simpan. Kita coba. Nah, di sini sudah muncul informasi tentang variabel query yang sudah kita buat. Nah, isinya seperti ini. Bahwa tabelnya itu isinya ini. Ya. Ini macam-macamnya ini tipenya. Oke. Hasilnya ini, MySQL resultnya ini. Oke. 2 langkah sudah kita lalui, kemudian kita akan langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga adalah kita akan menampilkan isinya. Menampilkan isinya itu kan tadi isinya ada 2 ya, ada 2 baris ya. Mungkin kita kasih nama baris atau dalam bahasa Inggris saja ya, karena di atasnya variabel bahasa Inggris. Kita bikin row. Ya, seperti itu. Bikin row. Di sini kita akan manggil datanya. Jadi untuk manggil datanya itu kita perlu membuat istilahnya memanggil array ya, memanggil array kita. Nah, array di sini perlu kalian ketahui, my array itu manggilnya ada namanya yang pertama ya, itu MySQL fetch itu array. Nah, array ini yang biasa sering kalian pakai juga. Kemudian ada MySQL fetch row. Kemudian yang ketiga adalah MySQL fetch ASOP. Nah, di sini dan satu lagi ada lagi, MySQL fetch PETCH. Nah, ini TCH. Ini adalah objek. Nah, nanti di sini saya akan jelaskan bedanya apa sih. Jadi kalian bisa menentukan mau pakai yang mana sesuai dengan kebutuhan. Sekarang kita akan panggil di sini MySQL fetch ya, fetch. Yang pertama kita pakai array. Nah, arraynya siapa ya? Kita panggil isinya adalah dari query itu yang di atas yang sudah kita deklarasikan di sini. Kita panggil seperti ini. Ya. Kita simpan. Kemudian ini saya jadikan komentar sebentar, memastikan sudah jadi upload. Oke. Ini ini saya simpan. Sorry. Apa ini? Oke, kita panggil ya. Nah, kosong ya. Kosong berarti sudah oke harusnya. Kita pastikan isinya, tulis row. Simpan. Ya, muncul ya. Coba kita lihat isinya supaya lebih jelas di sini. Nah, di sini sudah muncul data kita, isi baris yang pertama. Isinya seperti ini kalau kita menggunakan MySQL fetch array, ya.
Jadi memang di sini kalau kita menggunakan MySQL Fetch Array, ternyata di sini ditampilkannya double ya. Angka satunya ada 2, kemudian nomor induknya juga ada 2. Namun di sini variabel yang menampilkannya beda-beda. Di sini yang pertama adalah array 0 ya. Itu nanti isinya 1 atau nama field nomor NO ya, itu isinya 1. Nah, ini akan menjadi masalah ketika data kita banyak. Kalau data kita sedikit tidak apa-apa. Kalau data kita ada ratusan, misalkan 100 siswa, berarti secara tidak langsung sistem kita, website kita itu menampilkan data sebanyak 200 siswa. Dan itu sangat pemborosan ya, kapasitas ya. Jadi sebaiknya kita tidak menggunakan ini untuk jangka yang panjang ya. Oke, jadi kita akan ganti. Kita akan coba menggunakan yang lainnya adalah row. Kalau row tampilannya seperti apa? Di sini langsung saya reload. Nah, kalau row itu tampilannya seperti ini. Jadi yang ditampilkan itu dari penomoran arraynya. Array ke 0 itu nilainya 1, array ke 1 nilainya adalah NIS kita, dan seterusnya. Bagaimana dengan yang lainnya? Dengan ASOP. Kalau ASOP isinya adalah ya seperti ini ya. Untuk ASOP seperti ini. Oke, setelah ASOP selanjutnya kita akan coba lagi objek simpan. Kalau objek ya isinya hampir sama dengan ASOP, cuma ini ada namanya berbeda ya, objek kelas. Nah, nanti memanggilnya kalau kita menggunakan objek itu manggilnya beda ya. Misalkan contoh kalau menggunakan objek itu manggilnya, kalau tidak salah kita menggunakan tanda seperti ini, tanda panah. Misalkan kita mau panggil itu nama, jadi tulis saja nama. Kita coba ya. Kita klik di sini ya. Jadi muncul string jumlahnya 4 ya. Chris, karena Chris itu jumlahnya 4 karakter. Nah, sedangkan kalau kita ingin menggunakan ASOP, di situ formatnya bukan seperti ini ya. Formatnya adalah row. Nah, seperti ini ya. Dikasih, karena ini array kan. Jadi kumpulan array. Di sini kita kasih kurung siku, kemudian kita panggil yang namanya nama. Coba, ganti aja, jangan nama, alamat, biar nanti tampilannya beda. Kita refresh. Nah, seperti ini. Ini artinya bahwa database kita sebenarnya sudah bisa ditampilkan. Selesai ya. Ini selesai. Cuma masalahnya tampilannya belum ada ya, secara tampilan web yang sederhana, yang lebih itu belum ada. Ini masih sangat sederhana, masih hanya menggunakan PHP. Nah, sekarang kita akan kombinasikan ini ke dalam HTML. Oke, di sini kita akan matikan dulu, jadikan komentar. Kita akan bikin tampilan sederhana dengan menggunakan HTML. Saya tulis HTML, saya tab, nanti akan muncul, dan kita akan isi di sini. Oh ya, misalkan kalian merasa penjelasan saya ini terlalu cepat, nanti silahkan di back aja ya, karena ini rekaman, bisa kamu tonton ulang, jadi tidak menjadi masalah kalau saya ngomongnya cepat, karena ini lumayan ya. Ini sekarang jam berapa nih? Jam 11 malam. Jadi saya ingin segera selesai, saya mau istirahat, seperti itu. Oke, kita isi langsung latihan menampilkan latihan truth gitu aja. Truth database MySQL. Oke,
Kemudian isinya kita kasih judul ya, kasih judul misalkan header 1 seperti ini. Saya tap, isinya welcome, terus kita tulis mari kita belajar CRUD database, misalkan seperti ini. Sebenarnya ada SMS masuk. Sebentar. Oke. Ya, siap. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Saya dapat SMS yang melegakan saya. Jadi saya agak berbunga-bunga ini ya. Nggak usah tahu tapi apa ya. Lanjut saja. Kita setelah muncul seperti ini, kita akan bikin lagi. Itu adalah tabel. Karena yang namanya sebuah database itu biasanya kalau kita tampilkan di tabel itu akan lebih menarik ya. Di tabel, di dalam tabel itu biasanya ada ini ada TR-nya. Sorry, ini TRG aja nanti muncul. Kemudian di dalam TR, karena di sini kita akan bikin judul. Judulnya itu judul ini, nomor, NIS, nama, alamat. Di sini kita tidak menggunakan TD, tapi kita menggunakan TH supaya nanti namanya bisa menjadi bold, tebal sendiri. Ya, kita tulis TH, nomor, ya. Kemudian TH lagi. TH, ya. Ini NIS. Kemudian TH lagi, ya. Ini nama, ya kan? Kemudian TH lagi, ini adalah alamat, ya kan? Sampai di sini paham ya? Oke, setelah sudah, sekarang kita copy aja. Karena ini adalah tampilan dari judulnya. Di sini kita perlu menampilkan lagi isinya. Jadi nanti di sini kita kosongi dulu, karena nanti akan kita isi dengan database yang sudah kita kita hubungkan ke dalam file index.php. Oke, seperti ini. Nah, caranya tinggal ini kita kosongi, tapi ini diganti TD ya, karena TH hanya untuk header aja, untuk judulnya aja. Caranya mengganti ini kamu blok ya seperti ini. Terus supaya semuanya terganti yang setelahnya tinggal Ctrl D. Saya Ctrl D 1 2 3 4 5 6 7. Tinggal kita tulis TD. Saya escape. Itu masih ada kursornya yang bling-bling, kita escape lagi. Selesai. Kita simpan. Oke, kita lihat hasilnya di sini. Ya, sudah muncul ya. Welcome. Mari kita belajar CRUD database. Nomor, NIS, nama, alamat. Oke, tabelnya supaya kelihatan kita kasih bordernya 1. Mau kasih size padding atau apa, monggo terserah. Untuk tampilan saya serahkan ke kalian, karena kalian saya yakin pernah ya, jadi saya yakin bisa. Yang penting latihan ya, pasti bisa. Oke, kita langsung akan mengisi. Sebelum kita isi di sini, perlu saya ajak cross check kembali apakah data kita itu sudah tampil semua di sini. Ya. Kita cek. Ini saya pakai Vardam lagi, saya akan buka di sini, saya tampilkan. Nah, kalau saya tampilkan secara lebih jelas, di sini kita perhatikan bahwa sebenarnya isi dari tabel itu baru satu ya, satu baris saja yang namanya Kris. Yang namanya Melati tadi mana? Ya, kita harus tampilkan. Kalau datanya ada 3 juga harus kita tampilkan 3-3-nya. Nah, untuk di sini supaya bisa tampil, kita bisa menggunakan namanya perulangan ya. Kamu mau pakai perulangan di sini bisa. Ya. Diberi perulangan, misalkan saya menggunakan perulangan itu ada banyak, ada for, ada while, kemudian ada for each ya. For each itu biasanya khusus untuk array ya.
Nanti kita akan pakai for each-nya, tapi nanti ya di video yang pertama ini kita menggunakan misalkan kita pakai while dulu ya. While saya kurung buka seperti ini, titik komanya saya hapus. While-nya bukan di sini ya. Nah, tapi di sini perulangannya mulai dari sini. Tulis saja while seperti ini, kurung buka, titik komanya saya hapus, saya ganti kurung tutup. Kemudian di sini saya beri kurung kurawal. Kemudian vardamnya kita pindah letaknya di sini. Seperti ini. Saya simpan. Setelah saya simpan, kita lihat. Nah, muncullah 2 data. Kalau datanya nanti ada 3 ya, nanti muncul 3. Nah, data ketiga tidak usah kita isi dari localhost, karena nanti di video selanjutnya itu kita akan bikin tombol ya, tombol tersendiri untuk membuat ini. Oh ya, ini ada tambahan lagi, biar saya tidak lupa. Ini TH itu aksi ya. Aksinya nanti mau diisi apa aksinya ya. Aksinya itu misalkan TD seperti ini. Aksinya itu adalah kita tulis ahref ya, ahref. Ini misalkan biasanya itu kalau database itu ada update dan delete ya. Jadi kita tulis update seperti ini ya. Nanti isinya adalah update seperti ini. Terus kita /a seperti ini. Kita kasih garis siku gini. Garis apa ya? Tegak. Kemudian kita ahref lagi. Ahref lagi. Ini delete. Seperti ini. Ini seperti ini. Kurung tutup. Kurung tutup sudah ada. Kita tinggal isi delete ya, delete, update, delete. Kemudian ini /a. /a sudah. Kita cek dulu ya. Saya sudah lama tidak coding jadinya agak ya. Ini update dan delete-nya sudah ada ya, update delete. Nanti tinggal linknya kita bikin, ini belum ada. Oke. Sekarang kita akan isi. Karena di sini sudah kita melakukan perulangan, datanya bisa muncul semua. Di sini kita akan jadikan komentar dulu. Kenapa? Karena kalau tidak kita jadikan komentar, nanti perulangannya ketika kita masukkan di sini, nanti datanya kosong. Kenapa? Karena sintaknya sudah dijalankan di sini dulu. Dari mulai data ke-1, ke-2 sudah ditampilkan di sini. Hasilnya nanti ketika kita panggil di sini kosong. Oke. Kalau tidak percaya kita akan coba. Kita tulis PHP. Nah, ceritanya gini, kita kan manggil ya. Kita manggil row-nya di sana. Jadi row-nya itu kita panggil kasih bintang row sama dengan row seperti ini. Row-nya adalah yang pertama nomor. Kemudian ini saya copy aja ya. Seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nomor, kita tulis lagi NIS, kita tulis lagi nama, kita tulis lagi alamat. Nah, ini ada ya. Nah, oke. Saya simpan. Ini kalau saya jalankan ya belum ada isinya sama. Oh, sorry. Error ya, error. Karena di sini kita harus mengaktifkan PHP-nya. Oke, coba dulu ya. Apa ini? Train access area offset 0 ya. 0 karena ya isinya 0 ya. Oke, langsung aja di sini. Saya hapus dulu, belum bisa ya karena perulangannya harus ditulis di sini. 0 itu kosong, nggak ada isinya. Ya, jadi saya undo aja lah. Nanti kita isi pelan-pelan. Maaf ya, agak lupa sedikit. Nah,
Sekarang ini aja kita perulangan di sini, kita jadikan komentar dulu. Ini kita copy ya. Well-nya kita copy di sini. Ya. Kemudian kita panggil di sini PHP ya. PHP. Jadi kita akan panggil istilahnya PHP-nya supaya masuk di dalam ini apa? HTML. Nah, ini kita panggil. Kemudian perulangannya kita bikin di sini. Well, ini ya, well row sudah betul. MySQL fetch ASOC betul. Nah, ini bukan kurung kurawal, tetapi kita ganti menjadi titik 2 ya. Kemudian tinggal kita isi nih. Bisa isi titik 2 sama dengan atau PHP ya, sini bisa ya, tulis saja PHP seperti ini ya, muncul. Nah, PHP ini bisa kita ganti menjadi sama dengan seperti ini. Kita tuliskan itu row-nya ya. Isi nama fieldnya. Ini nama fieldnya itu di sini ada nomor, NIS, nama dan alamat. Jadi kita tulis saja di sini, tulis saja row, kita panggil ya row. Oh sorry insert. Nah, ketutup ya. Lama nggak ngetik, saya agak keganggu ya. Kalau yang sering ngoding itu ada Ataf itu sama AG itu cepet ya ngodingnya. Saya kalah cepet ya, kalah pinter juga ya, kalah terbiak, kalah ya istilahnya, kalah cepet, banyak codingnya ya. Tapi kita sama-sama belajar, yang penting kita tekun, pasti bisa semua dikerjakan. Oke, lanjut. Sini row-nya kita panggil yang nomor, berarti kita nomor seperti ini sudah. Kemudian di sini tanda tutupnya. Nah, begitu ya. Ini juga sama, kita copy aja lah. Copy di sini ini juga kita copy. Oke, kita ganti dulu, belum selesai ternyata. Oke, ini ada nama ya, ini sudah ada. Kemudian ada alamat, ini ada. Oke, kita coba. Sebentar, ini padamnya oke sudah. Sekarang kita tes. Line 35. Line 35 itu yang mana? Oh, nih. Line 35 di sini errornya kenapa di HTML? Ada yang tahu? Ya. Kayak bertanya di kelas ya. Padahal tidak ada yang jawab. Yang jawab itu saya sendiri. Karena di sini kan perulangan kan? Di sini perhatikan, di sini ada perulangan menggunakan well. Jadi kita harus juga tutup perulangannya. Jadi kenapa errornya ada di sini? Karena ini mengulang terus nih. Mengulang dari mulai print TR ini selesai sudah ditampilkan, masih mengulang ini sampai di akhir. Jadinya ya errornya di paling ujung di sini. Jadi kita akan tutup karena well-nya itu di sebelum TR, maka ditutupnya setelah TR. Jadi kita tulis saja lagi PHP. Nah, seperti ini. Kita tulis saja end while. Nah, seperti ini. Ini menjoroknya kita atur sampai di sini. Ini juga kita pindah ke sini biar enak lihatnya. Kita akan coba. Ya, selesai. Jadi di sini ada T1-nya namanya Chris, A3 ini. Coba datanya kita tambahkan. Apakah muncul sendiri? Kita tambahkan satu aja di sini. Nanti data yang keempat kita akan bikin dari halaman baru ya. Kita tambahkan data yang keempat. Ini enggak usah. Nomornya enggak usah karena sudah auto increment. Kita T003 ya. 003. Di sini saya isi nama guru saya dulu. Guru saya dulu itu di SMK namanya ya Ibu Rini ya. Alamatnya Salatiga. Jadi sama ya, sekarang Bu Rini jadi
rekan saya. Oke, siapa tahu suatu saat kalian jadi rekan saya, ya saya tidak akan menolak ya. Oke, kita tes, kita kirim ya. Oke, kita lihat apakah datanya di sini ada. Ya, ada Ibu Rini di sini. Kita akan coba cek sekarang. Ya, sudah muncul. Artinya kita sudah berhasil di sini mengkonekkan ke database itu menggunakan perintah ini ya, perintah ini ya. Kemudian untuk memanggil tabelnya menggunakan query itu perintahnya ini. Dan yang ketiga untuk menampilkan isi tabelnya pakai perintahnya yang ini. Cuma ada sedikit modifikasi, saya pindah ke bawah supaya bisa tampil di dalam tabel yang sudah kita sediakan. Oke, saya rasa itu untuk video yang pertama ini. Nanti video yang kedua saya bikin besok pagi ya. Yaitu kita akan bikin bagaimana caranya membuat halaman web baru, yaitu web halaman koneksi ya. Jadi nanti koneksinya ini tidak di dalam satu halaman indeks ini, tapi di halaman tersendiri. Tujuannya apa? Supaya ketika nanti halaman webnya itu nanti banyak, ketika kalian ada modifikasi atau penyesuaian di indeks ataupun halaman-halaman yang lain, nanti kita tinggal menggunakan file koneksi itu aja dipanggil. Jadi tidak perlu menuliskan ini berulang-ulang ke dalam setiap halaman web. Oke, saya rasa itu. Terima kasih untuk perhatiannya. Semangat belajar, yang tidak bisa harus bisa. Dilihat aja videonya, diulang-ulang ya. Saya juga sedang belajar lagi karena sudah lama tidak ngoding. Supaya lancar bagaimana? Ya, saya harus mencoba. Karena kalian minggu depan sudah UKK, berarti mencobanya harus mulai dari saat kalian membuat video ini. Kalian lihat, kalian coba. Setelah kalian coba selesai, kamu lihat ke apa? Ke PA-nya ya. Yang saya bikin, kamu lihat aja. Habis itu diketik. Nah, setelah yakin, kamu ketiknya tanpa melihat. Misalkan lupa nih ya. Misalkan lupa, ya nggak apa-apa kamu lihat. Tapi kamu catat tuh. Kamu lihatnya berapa kali? Oh, lihatnya misalkan, ketika ada yang lupa, saya lihat sekali di sini. Kita catat. Oh, saya lupanya di sini. Oke, terus lanjut ketik lagi. Kalau ada yang lupa lagi, lihat lagi. Berarti catat yang kedua apa. Nah, nanti kalau sudah selesai dilihat catatannya. Oh, saya lupa itu 2 kali nih. Oke, saya istirahat dulu sebentar. Coba lagi, ngetik lagi dari awal. Harapannya sudah tidak ada yang lupa lagi. Dan kamu bisa menulis semuanya ini tanpa harus melihat contoh yang saya buat ini ataupun kalian lihat di internet. Seperti itu, terima kasih, selamat malam, selamat belajar, sampai ketemu di video yang kedua, dan besok hari Kamis ya, kita ketemu dengan sebagian kelas 12B di kelas. Saya akan jelaskan ini lebih detail. Terima kasih, selamat malam.